warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Arifah Febriana, calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SMA Negeri 2 Baik Kudus. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam pengambilan keputusan dalam berbasis nilai-nilai kebajikan, ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan di awal, yaitu yang pertama ada 4 paradigma, di mana paradigma yang pertama yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan juga yang terakhir adalah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Selain 4 paradigma tersebut, ada 3 prinsip utama yang akan kita pakai, yaitu yang pertama, prinsip untuk berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua adalah prinsip untuk berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pada pengujian untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam suatu permasalahan. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua yaitu untuk menentukan siapa saja yang akan terlihat dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di dalam lapangan maupun dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah, di mana diantaranya ada pengujian legal, pengujian regulasi, pengujian intuisi, pengujian publikasi, dan pengujian panutan. Yang kelima dalam langkah pengujian tersebut adalah pengujian dari paradigma benar melawan salah. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan adalah membuat keputusan. Di akhir dari 9 langkah pengujian tersebut adalah proses untuk melihat lagi hasil keputusan dan merefleksikannya. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, saya mewawancarai 3 tokoh dalam instansi yang berbeda untuk melihat langkah-langkah dalam penyelesaian dari suatu permasalahan dan langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Wawancara di sini terkait tugas saya dalam demonstrasi kontekstual yang saya lakukan kepada 3 orang narasumber, yaitu 3 kepala sekolah yang sedang menjabat saat ini. Adapun kepala sekolah yang pertama itu adalah kepala sekolah dari SMA 2 Baik Kudus, yaitu tempat di mana saya mengajar, Ibu Dr. Anda Puji Rahayu. Kemudian kepala sekolah yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Hartosundoyo MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Kudus. Dan kepala sekolah yang terakhir yang saya wawancarai, beliau adalah kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah Kudus, yaitu Bapak Edi Kusmanto. Dalam wawancara tersebut, ada hal-hal yang saya temukan dan juga menjadi pembelajaran untuk saya sendiri, di mana untuk hal yang pertama, yaitu hal-hal yang menarik yang saya dapatkan selama wawancara dengan ketiga tokoh tersebut. Adapun hal yang menarik yang saya temukan adalah, walaupun saya mewawancarai di jenjang sekolah yang sama, yaitu sekolah menengah atas, namun adanya perbedaan status antara sekolah negeri dengan sekolah swasta menjadikan wawancara yang saya lakukan itu menjadi lebih menarik, di mana permasalahan-permasalahan lebih beragam dan akan membutuhkan langkah-langkah konkret dalam menghasilkan suatu keputusan yang kompleks. Dari persamaan-persamaan yang saya temukan dalam ketiga tokoh tersebut, yaitu ketiga narasumber kepala sekolah saya,
itu menunjukkan bahwa pemahaman mereka yang sangat baik tentang apa yang merupakan dilema etika dan bujukan moral dalam konteks permasalahan di sekolah. Beliau-beliau ini mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi situasi-situasi di mana sebuah keputusan sulit itu harus diambil. Ketiganya adalah seorang sosok kepala sekolah yang menekankan bahwa pentingnya dasar suatu pemikiran berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap pengambilan keputusan. Beliau-beliau ini menjadikan etika dan moral sebagai landasan utama dalam mengatasi suatu dilema persoalan atau permasalahan, di mana semua narasumber saya itu menyoroti pentingnya sebuah kerjasama dan juga musyawarah dalam mengidentifikasi permasalahan dengan pihak-pihak terkait seperti wali kelas, BK, wakil kepala sekolah, di mana secara hierarkinya pada akhirnya kewenangan tetap berada di kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Persamaan-persamaan lain yang saya temukan adalah faktor-faktor yang mendukung, yaitu adanya bentuk kerjasama dengan pihak-pihak dalam sekolah, sehingga terbentuknya tim yang solid dan sepemikiran. Dari hal ini, kepala sekolah sangat membutuhkan guru-guru yang mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan murid, kepentingan peserta didik, di mana kepentingan tersebut dari kepentingan peserta didik merupakan prioritas yang utama di atas kepentingan yang lainnya. Kemudian ada pun bentuk-bentuk perbedaan yang saya temukan dalam wawancara-wawancara tersebut adalah dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dengan adanya kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, terdapat beberapa perbedaan di antara ketiga narasumber saya. Yang pertama yaitu dari Bapak Edi Kusmanto. Beliau mengacu pada aspek hukum dan regulasi. Sementara dari Ibu Puji Rahayu sendiri, beliau mengacu pada konsekuensi yang akan didapat jika adanya dua kepentingan. Jika diharuskan untuk memilih salah satu di antara keduanya, maka konsekuensi dan resiko yang paling ringan itulah yang akan diambil. Hal ini sudah termasuk dalam salah satu tahap dalam 9 pengujian, di mana beliau itu memperhitungkan hal-hal apa saja yang mungkin akan terjadi jika keputusan itu diambil. Sedangkan dari pihak yang ketiga yaitu Bapak Harto sendiri, Bapak Harto Sundoyo, di mana beliau lebih menekankan pada observasi dan pengamatan langsung, serta masukan dari teman-teman terdekat, yaitu para wakla dan wakil kepala sekolah, menjadikan sebuah referensi untuk menekankan bahwa hal yang sudah beliau putuskan atau hal yang sudah beliau gunakan sebagai suatu langkah penanganan dalam pengambilan keputusan berdasarkan langkah musyawarah. Di sini beliau menekankan bahwa pentingnya suatu komunikasi dan dialog terbuka dengan semua pihak yang terkait. Kemudian dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ketiga narasumber saya, yaitu dari Ibu Puji Rahayu, Bapak Edi Kusmanto, dan Bapak Harto Sundoyo, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, di mana dari Ibu Puji Rahayu sendiri, beliau merasakan bahwa tantangan dan dasar pemikiran yang mengganjal jika apa yang sudah beliau putuskan itu tidak akan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang beliau inginkan. Pemahaman dan kesadaran melalui suatu pembiasaan menjadi sebuah langkah konkret dari berhasilnya sebuah keputusan yang telah beliau ambil.
Sedangkan untuk Bapak Edi Kusmanto sendiri, beliau menginginkan adanya aspek dari kejujuran dan keterbukaan dari semua pihak yang terkait, di mana hal itu akan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Sehingga dari hasil keputusan itu beliau mampu mengenai sasaran yang benar-benar diinginkan. Sedangkan untuk Bapak Harto sendiri, kesadaran dan kesediaan secara penuh, kesadaran dalam menjalankan dari hasil keputusan itu menjadi suatu tantangan tersendiri dalam menepati atau berkomitmen sesuai keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian, pada langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini, menurut Ibu Puji Rahayu, terbagi menjadi dua hal yang berbeda. Melihat dari bobot, besar kecil, mendesak atau tidaknya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Suatu penyelesaian tersebut akan dikoordinasikan dengan para wakil kepala jika memang sangat diperlukan. Namun, jika suatu permasalahan tersebut benar-benar mendesak, maka sebagai seorang pimpinan harus segera dilakukan suatu pengambilan keputusan dengan tetap melihat dan menggunakan norma-norma dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Bapak Harto Sundoyo dan Pak Edi Kusmanto, mereka bertindak dengan melakukan observasi dan penyelidikan secara mendalam. Dilanjutkan dengan memperhatikan resiko yang paling kecil dari hasil pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini, Pak Harto dan Pak Edi sudah melakukan salah satu langkah-langkah dari pengujian, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada. Hal-hal yang selama ini dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam dilema etika, menurut Ibu Puji Rahayu adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada pihak yang saling terkait dalam permasalahan tersebut. Diharapkan dengan pendekatan personal dan pemahaman dengan karakteristik dari setiap personal, itu mampu menghindari adanya sistem bertingkat, di mana diharapkan para guru dan wali kelas sudah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa beliau harus ikut campur. Namun, dikala waktu kepala sekolah sudah tidak mampu menangani, maka akan dilakukan adanya musyawarah untuk menyelesaikan dan mengambil suatu keputusan. Sedangkan untuk Bapak Harto Sundoyo sendiri, pengambilan keputusan adalah hak penuh dari sebuah kepala sekolah. Beliau akan melakukan observasi dan pengamatan secara langsung terhadap pihak yang terkait. Sedangkan pandangan dan masukan dari para pihak lain, yaitu para wakil kepala sekolah, itu hanya sebagai pemertegas bahwa keputusan yang beliau ambil itu sudahlah tepat. Kemudian, dari hasil wawancara saya tersebut, para kepala sekolah mempunyai rencana ke depan dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika. Namun sebelumnya, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, itu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, sebenarnya persamaan dari ketiga tokoh tersebut terletak pada pemahaman yang kuat tentang dilema etika dan pentingnya nilai-nilai kebajikan. Sedangkan untuk perbedaannya itu terletak pada langkah-langkah konkret yang mereka ambil dalam pengambilan keputusan dan cara mereka dalam mengatasi tantangan yang muncul. Kemudian untuk rencana ke depan dari para kepala sekolah tersebut, terutama untuk menghadapi situasi dilema etika, dari pihak Ibu Puji Rahayu sendiri bermaksud untuk terus memperbaharui panduan dan prosedur dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, yaitu dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan seperti orang tua, peserta didik, melalui forum komunikasi terbuka. Sedangkan untuk Bapak Edi Kusmanto, dengan sekolah yang berasaskan agama, beliau akan lebih menekankan pada pendidikan agama Islam.
serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil itu akan selaras dengan nilai-nilai agama. Beliau juga berencana untuk melakukan evaluasi jangka panjang dari keputusan yang sudah diambil. Untuk Bapak Hartosundoyo sendiri, beliau akan tetap melakukan monitoring dan juga penerapan prosedur pengambilan keputusan yang sudah ada. Ketiga kepala sekolah itu melakukan monitoring dan refleksi dari hasil jangka panjang dari kebijakan yang telah diambil. Mereka juga melibatkan stakeholder dalam proses evaluasi ini melalui survei dan diskusi terbuka. Dengan demikian, mereka berharap dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sudah selaras dengan tujuan sekolah dan nilai-nilai yang mereka anut. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan jika menemui permasalahan termasuk dalam dilema etika, tentu dengan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Melalui pengenalan situasi, pemahaman dari aspek dan konsekuensi dari permasalahan tersebut, terlibatnya berbagai pemangku kepentingan dalam forum diskusi terbuka, saya akan segera menerapkan saat situasi tersebut muncul di saat dengan saya. Selain itu, saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran bagi murid-murid saya. Saya ingin mengajarkan mereka bagaimana menghadapi dilema etika dengan cara yang etis dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam dilema etika akan menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Tentu itu akan membantu mereka dalam pengembangan karakter dan pemahaman moral mereka dalam bermasyarakat. Untuk hasil refleksi semuanya sudah saya sampaikan dan saya analisis. Terima kasih untuk menyaksikan dan menikmati hasil wawancara saya dalam tugas Dekon, yaitu demonstrasi kontekstual pada pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya Arifah Apriliana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Baik Kudus, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.